Silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan tinggal. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Terkini unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 28 Agustus. Dibanding pola gerakan sosial yang biasanya terjadi di Indonesia dan berhasil mendesakkan tuntutannya, gerakan massa beberapa hari terakhir ini tidak lagi dimotori oleh mahasiswa sebagai aktor utamanya. Gerakan ini dilakukan secara serentak oleh banyak kelompok sosial, yaitu pelajar, driver ojek online, buruh, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Dilakukan spontan, sporadis, di banyak lokasi, lintas wilayah, tidak terkoordinasi rapi dalam satu komando aksi. Menurut saya, gerakan ini disatukan oleh hal yang sama, yaitu sehari-hari merasakan ketidakadilan, muak dengan kebohongan dan kepongahan yang diperlihatkan oleh para pejabat publik, dan takut kehilangan masa depan. Pola gerakan sporadis dan bersifat spontan tanpa harus terorganisir secara rapi membuat beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Yogyakarta hingga Makassar mencekam dan membara. Pihak keamanan menjadi sangat kesulitan sebab gerakan massa makin membesar dan menjadi sukar diprediksi, menyasar kemana-mana. Upaya peredaman dengan menghadirkan tentara di lapangan sejauh ini tidak juga membuat amarah melunak. Para demonstran seakan tidak kehabisan energi setelah kematian secara tragis Afan Kurniawan, seorang driver Gojek yang dilindas kendaraan taktis polisi. Siapa yang menyangka massa dapat melakukan pengepungan Makobrimob di Kuitang selama berhari-hari? Siapa pula yang menyangka tiba-tiba terdapat titik baru demonstrasi yang jauh dari objek vital nasional. Kantor-kantor pemerintahan, legislatif, dan polisi tak luput dijadikan sasaran. Sebelum semua ini terjadi, pemerintah mencoba meyakinkan kondisi Indonesia baik-baik saja dengan berbagai data. Ekonomi tumbuh di atas 5%, tapi para pedagang kecil dan menengah merasakan ekonomi sangat lesu. Pembeli dan omset menurun. Angka pengangguran dikatakan berkurang, tapi para pencari kerja tidak juga mendapatkan titik terang. Setiap pasar kerja dikepung ribuan orang yang berharap keberuntungan. Angka kemiskinan dikatakan makin mengecil, tapi penduduk yang frustasi dengan beratnya kehidupan makin bertambah banyak. Produksi beras dikatakan surplus, tapi masyarakat menghadapi kelangkaan dan lonjakan harga. Di saat-saat seperti itu, pejabat kita tetap menganggap masyarakat hanyalah sekumpulan orang bodoh. Mereka tidak merasakan beratnya hidup dengan bermain-main di balik aturan. Tunjangan pejabat meningkat saat pendapatan masyarakat dirasa makin tidak mencukupi. Tidak cukup sampai di situ,
mereka ambil jalan pintas dengan membuat berbagai aturan-aturan baru terkait pajak yang makin menambah beban pengeluaran rakyat. Masyarakat makin merasa kesulitan menjalani kehidupan, sementara pejabat asyik rangkap jabatan untuk terus menambah aset kekayaan. Baik pejabat sipil dan militer amat menikmati keadaan ini. Lalu ada lagi keabnormalan lainnya. Efisiensi terus didengungkan, sementara jumlah kementerian, lembaga, hingga jumlah kodam terus ditambah. Ini seolah dianggap hal yang lumrah. Ketika muncul sedikit letupan, dibangun persepsi bahwa ini adalah ulah asing, tanpa pernah disebut siapa orang, institusi, atau negara asing yang ingin menghancurkan Indonesia. Hanya dijadikan sebagai alasan untuk menakut-nakuti agar masyarakat jangan ikut kritis karena ada kekuatan asing di belakangnya. Ya betul, masyarakat terus dianggap bodoh. Di istana dan gedung DPR, mereka menari-nari seolah-olah penderitaan masyarakat tidak pernah ada sebagaimana data di atas kertas. Mereka nirempati sebab program kolosal macam IKN dan kereta cepat yang membebani anggaran negara cukup besar hanya dianggap angin lalu. Merasa rakyat tidak akan pernah bicara lantang dan menunjukkan kekuatannya. Menurut saya, sesungguhnya gelombang demonstrasi yang saat ini terjadi adalah koreksi terhadap reformasi. Koreksi terhadap kebobrokan oleh para pejabat yang dipilih dan terus menunjukkan ketidakpedulian. Pemilu hanya menjadi mekanisme semu demokrasi dan transaksional sehingga oligarki politik terjadi di mana-mana. Reformasi Polri tidak berjalan baik dan malah diduga ikut dalam berbagai permainan kotor di pemilu atau pilkada. Mereka dianggap bergerak lambat, no viral, no justice. Sementara tentara merasa dirinya abdi kelas 1. Lupa akan prinsip profesionalitasnya dan merasa pantas menduduki banyak jabatan sipil. Di akhir video ini, saya ingin mengatakan, penguasa yang merasa kuat dan mendapat dukungan dari partai politik, lembaga negara lainnya, polisi, dan tentara menjadi lupa diri dengan bertindak seenaknya. Mereka lupa dengan kekuatan rakyat yang punya hak untuk marah melalui demonstrasi. Semoga para pejabat sadar dan bertindak cerdas dalam mengatasi situasi yang saat ini tengah terjadi. Begitulah, wallahu a'lam bishawab.